Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, guru pendidikan agama Islam di SMK Muhammadiyah Wigo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, insya Allah akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 10 akuntansi 3 dengan tema larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah seorang dipimpin untuk doa. Siap, doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Quraisy ilahihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Shadaqallahul adzim. Baik, Pak Anam absen dulu ya. Abraham Hamida, Cynthia Pak Lutfi Anajeri sakit. Hari ini yang sakit 3, sisanya berangkat. Mudah-mudahan yang masih izin sakit Allah karuniakan kesembuhan supaya bisa kembali lagi ke kita untuk ikut kegiatan pembelajaran seperti biasa. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, kita yel-yel biar semangat terlebih dahulu. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Baik. Sebelum mulai, kita ice breathing dulu biar otak kalian konsentrasi. Ya, cluenya apa? Sekali lagi, cluenya apa? Kalau Pak Anam bilang belalang, otomatis ya, tangan kiri kalian secepat mungkin menangkap tangan kanan teman kalian yang berada di sebelah kiri kalian. Tangan kanan kalian sebisa mungkin jangan sampai ketangkep sama teman kalian. Paham ya? Tarik secepat mungkin. Bisa dimengerti? Saya ulang sekali lagi, cluenya apa? Oke, dengarkan baik-baik. Pada suatu hari Pak Anam pergi ke sawah. Di sawah, nggak boleh terlalu jauh ya. Di sawah banyak sekali warna hijau, termasuk diantaranya adalah benglon. Benglonnya apa? Ternyata selain benglon yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna coklat, yaitu belut. Jangan ditarik dulu. Misalnya berhenti di tengah sawah untuk mengambil padi yang berwarna coklat dan di dalamnya juga ada bebek. Bebek dan belut yang baru saja makan belalang. Sudah konsentrasi? Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Karena mau menyampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita sampai pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang larangan mendekati pergaulan bebas dan zina. Ini marak di kalangan pelajar. Oleh karena itu, ya, kita nanti akan
mendapatkan beberapa tujuan di pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita akan menggali atau menganalisis dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk pergaulan bebas dan perilaku yang mendekati zina dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macamnya apa saja nanti kita akan pelajari itu. Yang ketiga, menjelaskan dampak negatifnya pergaulan bebas dan zina dari aspek agama, sosial, dan kesehatan. Yang keempat, kita juga nanti akan merancang strategi untuk menghindari pergaulan bebas dan zina sesuai dengan ajaran Islam. Pak Anam ini melakukan asesmen awal, ya, penilaian awal tentang pemahaman kalian mengenai materi yang akan Pak Anam sampaikan, ya. Yang ini boleh di-scan barcode atau saya share di grup untuk link pengerjaannya. Kalau sudah, kita akan mulai asesmen bersama-sama. Klik putar untuk memulai kuisnya, ya. 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 Minta tolong semuanya nanti perhatikan video yang Pak Anam tampilkan mengenai permasalahan terupdate di Indonesia tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Silakan amati tentang video ini untuk nanti menjadi bahan diskusi kita. Komisi Nasional Perlindungan Anak memiliki jumlah pembelajar di 12 kota besar tanah air. Hasilnya 1.124. Cukup ya? Oke. Dari video yang tadi Pak Anam tayangkan, ada yang mau memberikan tanggapan tentang permasalahan yang ada di dalam video tersebut? Saya sehingga menjadikan kehamilan di luar nikah dan menjadikan aborsi. Oke. Banyak anak-anak yang terjerumus ke pergaulan bebas sehingga berujung apa tadi? Kehamilan di luar nikah dan terpaksa harus aborsi. Silakan masalah ini dipecahkan secara kelompok, ya. Dipecahkan secara kelompok. Saya kasih waktu dan ruang untuk diskusi, ya. Masing-masing kelompok tak bagi langsung saja. Ini kelompok 1, ya. Kelompok 2-nya sana, ya. Kelompok 3 ini. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Kamu kelompok 6, ya. Setiap kelompok masing-masing anak silakan angkat tangan ke atas. Dalam hitungan ketiga, silakan silakan arahkan telunjuk kalian kepada orang yang kalian anggap pantas sebagai ketua kelompok. 1, 2, 3. Oke, tahan. Siapa ketua kelompoknya? Kelompok 1 Cynthia, ketua kelompoknya. Kelompok 2. Siapa? Yes, ketua kelompok. Kelompok 5. Siapa? Maksudnya. Oh ini. Siapa? Aura. Nasya, ketua kelompok. Oke. Setiap kelompok diskusikan masalah ini dipimpin oleh ketua kelompok masing-masing. Setiap hasil diskusi kalian tuangkan di dalam kertas plano ini. Masing-masing kelompok 1, silakan ketua kelompok bisa ambil ke depan. Saya bagi LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Ini adalah bahan-bahan untuk kalian gunakan sebagai topik diskusi di kelompok masing-masing. Silakan dipecahkan. Ya, kelompok 5. Kelompok 1. Silakan ketua kelompok
bisa memimpin diskusi untuk memecahkan beberapa persoalan yang ada di situ. Ya. Dituliskan hasil diskusinya di kertas plano. 30 menit untuk diskusi. Siapa presentasi? Itu 4 ada Ivan, Papa dengan adiknya. Kayak aku bagian nulis toh. Jadi kayak ada apa ya istilahnya tuh sampai kayak gitu kan. Untuk membangun lingkungan pertemanan ya. Ayo selesaikan dulu untuk para presentasinya. Cepat ya. Dan agama. Masukkan. Tentang tambah materi. Membuat cover yang mengedukasi untuk tidak melakukan hal negatif apa? Ya, dan diposting di media sosial. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang nomor 1 yang akan dibacakan oleh Jaiza. Dalam menjaga remaja dari pergaulan bebas dengan cara memberikan pandangan hidup yang lebih baik, meningkatkan kontrol diri, menghindari dari pengaruh negatif. Untuk memilih pergaulan yang baik sesuai nilai Islam dengan cara pilihlah tempat yang lebih solehah. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Fakal. Tuliskan langkah konkret untuk membangun lingkungan pertemanan yang bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nilai-nilai Islam yang perlu ditanamkan untuk menjaga kehormatan diri. Yang pertama ada Ifan. Ifan itu menjaga diri, menahan diri dari hawa nafsu dan syahwat. Ada Quran, doa meliputi perilaku, ucapan, dan penampilan yang mencerminkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada pikiran meliputi perkataan, perilaku, dan hati. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama, membawa dampak negatif. Mengapa pergaulan bebas dapat dicerminkan sebagai pergaulan zina? Karena pergaulan bebas cenderung mengakibatkan norma agama yang menjerumuskan individu ke dalam perbuatan yang buruk, termasuk zina. Nama saya Insyira Sauna Khoshfa dari kelompok 4 izin bertanya. Apakah boleh kita memilih-milih dalam pertemanan? Boleh, asalkan berteman dengan teman-teman yang baik. Jangan pilih teman yang dengan pergaulan yang buruk, karena memilih teman akan membuat kita terpengaruh terhadap mereka. Jadi harus pilih teman yang baik. Kenalkan, saya Silva Ora Fitri. Saya mau tanya bagaimana dampak negatif bagi kesehatan dan mental pergaulan bebas. Dampak negatifnya yaitu infeksi menular seksual seperti HIV, AIDS, sifilis, dan gonore. Terus hamil di luar nikah atau hamil yang tidak diinginkan. Secara mental akan timbul kecemasan serta depresi. Bagaimana pengaruh pergaulan bebas terhadap masa depan pelajar SMK? Yang pertama ada menurunnya prestasi belajar, yang kedua ada rusaknya reputasi, dan yang ketiga ada masalah moral dan etika. Yang nomor 3, contoh kasus nyata di lingkungan sekitar yang mencerminkan akibat pergaulan bebas. Yang pertama ada penyebaran penyakit menular seksual, yang ketiga ada hamil di luar nikah, dan yang terakhir kasus tawuran dan kekerasan. Nomor 4, bagaimana cara mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang di kalangan pergaulan bebas. Dan yang kedua, mencegah perilaku seksual beresiko. Yang ketiga, ada menghindari teman yang toksik. Anak-anak, terima kasih presentasinya tadi luar biasa semua, dan terima kasih juga untuk kelompok-kelompok yang tadi sudah mewakilkan untuk memberikan tanggapan, masukan ataupun pertanyaan. Nah, dari hasil diskusi tadi kita sudah membahas banyak hal, terutama terkait dengan larangan mendekati pergaulan bebas dan zina. Nah, saya ingin tahu tentang ide dari masing-masing kelompok.
Kira-kira strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari pergaulan bebas dan zina? Ada yang mau ngasih masukan? Saya Pak. Oke, boleh silakan. Pak, bagaimana supaya kita berkampanye melalui media sosial dengan cara membuat poster? Oke, ya bagus. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Dari kelompok 4. Dari kelompok 4 mengusulkan bagaimana jika kita membuat kampanye anti pergaulan bebas menggunakan poster. Ya. Yang lain setuju? Setuju. Ada tambahan? Pak, Oke, silakan. saya setuju dengan yang disampaikan oleh Terima. Ya. Saya di sini hanya mengusulkan bagaimana jika sekolah juga nge-post yang kita posting dengan kampanye ini supaya yang melihat lebih banyak. Oke, bagus. Dari kelompok berapa? Dari kelompok 6 memberikan ide bagaimana selain poster tersebut diposting di media sosial kita semua juga didukung oleh media sosial sekolah supaya yang nonton lebih banyak. Setuju untuk melakukan kampanye ini? Setuju. Nah, silakan kalau setuju masing-masing anak membuat poster untuk diposting di media sosial masing-masing. Silakan waktu kalian sedikit. Ayo buka HP-nya, gunakan untuk membuat poster kampanye. Bisnis, pasti nggak? Cerita. Terus selesai. Ya, ya. Hijau, terus kayak ini loh. Kopi. Semuanya sudah melakukan kampanye semua di media sosial masing-masing? Mudah-mudahan kampanye yang kita lakukan semua hari ini berbuah manis. Semakin banyak orang yang terinspirasi untuk tidak lagi mendekati pergaulan bebas dan zina. Ya. Terakhir, untuk melakukan kegiatan refleksi, Mana minta tolong link yang tadi sudah kalian share sebagai bahan kampanye itu, link medsos kalian, minta tolong biar Pak Anam bisa ngecek, dikumpulkan melalui Google Form yang Pak Anam share di grup masing-masing. Linknya dikopikan dan dimasukkan ke jawaban ini. Kemudian yang kedua, minta tolong kalian tuliskan refleksi langkah nyata yang akan aku lakukan untuk menjaga kehormatan diri. Diketik, tahu lagi ya, ketik di Google Form tersebut langkah nyata yang akan aku lakukan untuk menjaga kehormatan diri. Bikin 1 atau 2 kalimat di dalam Google Form tersebut, setelah itu dikirimkan. Bisa dimengerti? Waktunya 3 menit dari sekarang, boleh buka HP, kalian lihat di grup, diklik linknya. Baik anak-anak, sudah ngisi kegiatan refleksi semuanya? Terakhir, sebagai kegiatan penutup, Pak Anam ingin menyampaikan untuk rencana pertemuan minggu depan. Insya Allah poster yang sudah kalian buat akan kita cetak dan kita tempel kampanyenya. Selain melakukan kampanye digital, kita juga akan tempel di mading sekolahan supaya kampanyenya juga bisa dilihat secara langsung oleh teman-teman kita. Ya. Yang kedua, insya Allah minggu depan kita juga akan membuat modul mini, ya, modul mini untuk materi larangan mendekati pergaulan bebas dan zina. Saya kira itu sebagai penutup. Silakan untuk menutup kegiatan hari ini, salah seorang